Dihina saat hari pernikahannya, diperlakukan seperti pembantu, lalu difitnah sebagai pencuri oleh ibu mertuanya sendiri. Namun tidak seorang pun tahu bahwa menantu miskin itu menyimpan rahasia besar yang mampu menghancurkan keluarga paling terpandang di kota. Ketika kebenaran terungkap, semuanya sudah terlambat untuk meminta maaf. Langit sore tampak cerah ketika pesta pernikahan Dimas dan Alia digelar di sebuah gedung megah di pusat kota. Ratusan tamu berdatangan mengenakan pakaian terbaik mereka. Musik lembut mengalun. Lampu kristal berkilauan. Dari luar, semua tampak sempurna. Namun tidak ada yang tahu bahwa di balik kemewahan itu, benih penderitaan baru saja ditanam. Alia berdiri di samping suaminya dengan senyum yang berusaha ia pertahankan. Gaun putih sederhana yang dikenakannya terlihat jauh berbeda dibanding para tamu dari kalangan berada yang memenuhi ruangan. Beberapa pasang mata memandangnya dengan tatapan meremehkan. Mereka mengenalnya. Alia adalah anak seorang penjual kue keliling yang tinggal di gang sempit pinggiran kota. Sementara Dimas adalah putra tunggal keluarga hartawan, salah satu keluarga paling terpandang di daerah itu. Banyak orang masih tidak percaya bagaimana seorang gadis miskin bisa menikah dengan pewaris keluarga kaya tersebut. Di tengah acara resepsi, Bu Mirna berjalan menuju panggung utama. Wajahnya tersenyum, namun sorot matanya dingin. Ia mengambil mikrofon dan memandang para tamu. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah hadir. Para tamu bertepuk tangan. Bu Mirna kemudian melirik Alia. Senyumnya berubah tipis. Meski jujur saja, pernikahan ini bukanlah pernikahan yang saya impikan untuk anak saya. Suasana mendadak hening. Alia merasakan jantungnya berdebar. Dimas terlihat tidak nyaman. Namun Bu Mirna terus berbicara. Saya membesarkan Dimas dengan penuh pengorbanan. Saya berharap suatu hari dia menikah dengan wanita yang sepadan. Beberapa tamu mulai saling pandang. Akan tetapi, anak saya memilih jalannya sendiri. Nada suaranya terdengar semakin tajam. Ya sudahlah, mungkin beginilah takdirnya. Beberapa orang mulai tertawa kecil. Alia menundukkan kepala. Panas terasa menjalar ke wajahnya. Namun penghinaan itu belum berakhir. Bu Mirna kembali menatap para tamu. Kalau bukan karena Dimas sangat keras kepala, mungkin perempuan seperti Alia tidak akan pernah berdiri di atas panggung ini. Tawa yang lebih keras terdengar dari beberapa sudut ruangan. Alia merasakan dadanya sesak. Kalimat itu terasa seperti tamparan di depan ratusan orang. Dimas langsung mengambil mikrofon. Cukup, Bu. Namun Bu Mirna tersenyum santai. Aku hanya mengatakan kenyataan. Dimas menggenggam tangan Alia. Ia mencoba memberi kekuatan. Tetapi luka yang terlanjur ditorehkan tidak mudah hilang. Malam itu Alia menangis diam-diam ketika mereka akhirnya kembali ke rumah keluarga hartawan. Rumah besar itu berdiri megah seperti istana. Pilar-pilar tinggi menjulang. Taman luas mengelilingi bangunan utama. Namun bagi Alia, rumah itu terasa lebih seperti tempat asing. Ia melangkah masuk sambil membawa koper kecil berisi pakaian seadanya. Bu Mirna berdiri di ruang tamu. Menunggu. Tatapannya dingin seperti es. Ingat satu hal. Alia berhenti. Apapun statusmu sekarang, jangan pernah lupa dari mana asalmu. Alia menahan napas. Saya mengerti, Bu. Bagus. Bu Mirna berbalik lalu pergi. Meninggalkan Alia yang berdiri membeku. Malam semakin larut. Dimas mencoba menghibur istrinya. Aku janji semuanya akan membaik. Alia tersenyum tipis. Ia ingin mempercayainya. Sungguh ingin. Namun entah mengapa hatinya merasa gelisah. Seolah sesuatu yang buruk sedang menunggu di depan. Keesokan harinya, saat keluarga besar berkumpul untuk sarapan, penghinaan kembali terjadi. Salah satu bibi Dimas menatap pakaian Alia. Kamu hanya punya baju itu? Beberapa orang tertawa. Yang lain pura-pura tidak mendengar. Alia mencoba tetap tenang. Aku punya beberapa lagi di kamar. Oh syukurlah. Wanita itu tersenyum sinis. Saya kira hanya itu satu-satunya. Tawa kembali terdengar. Dimas mulai kesal. Namun setiap kali ia mencoba membela Alia, keluarganya selalu menganggapnya terlalu sensitif. Hari-hari pertama pernikahan yang seharusnya penuh kebahagiaan justru berubah menjadi ujian yang menyakitkan. Semakin lama Alia tinggal di rumah itu, semakin jelas bahwa dirinya tidak pernah benar-benar diterima. Bahkan para pelayan rumah mulai mengikuti sikap keluarga besar. Mereka bersikap sopan di depan Dimas.
Namun berubah ketika Dimas tidak ada. Alia hanya memilih diam. Ia tidak ingin memperkeruh keadaan. Ia percaya suatu hari nanti mereka akan melihat ketulusannya. Malam ketiga setelah pernikahan. Alia duduk sendirian di balkon kamar. Angin malam bertiup pelan. Langit dipenuhi bintang. Ia mengingat wajah ibunya yang telah lama meninggal. Dulu ibunya selalu berkata, orang baik mungkin sering disakiti, tapi Allah tidak pernah tidur. Kalimat itu selalu memberinya kekuatan. Di saat yang sama, jauh dari rumah keluarga hartawan, sebuah mobil hitam berhenti di depan sebuah bangunan tua. Seorang pria tua berambut putih turun perlahan. Usianya mungkin sudah lebih dari 70 tahun. Namun sorot matanya masih tajam. Di tangannya terdapat sebuah foto lama yang sudah mulai pudar. Foto seorang anak kecil yang sedang tersenyum. Pria tua itu memandang foto tersebut cukup lama. Lalu menatap ke arah kejauhan. Seseorang mendekatinya. Apakah Anda yakin itu dia? Pria tua itu mengangguk pelan. Saya tidak mungkin salah. Setelah bertahun-tahun, saya mengenali wajah itu. Pria tersebut menarik napas panjang. Matanya mulai berkaca-kaca. Dia sangat mirip dengan ayahnya. Orang di sampingnya tampak bingung. Ayahnya? Pria tua itu tidak menjawab. Ia hanya kembali melihat foto lama di tangannya. Lalu mengucapkan kalimat yang membuat suasana mendadak terasa misterius. Jadi dia masih hidup. Angin malam bertiup lebih kencang. Wajah pria tua itu dipenuhi emosi yang sulit dijelaskan. Seolah ia baru saja menemukan seseorang yang selama puluhan tahun hilang dari kehidupannya. Sementara itu, Alia sama sekali tidak mengetahui bahwa seseorang sedang memperhatikannya dari kejauhan. Ia tidak tahu bahwa masa lalu yang selama ini terkubur perlahan mulai bangkit kembali. Dan yang lebih mengejutkan, rahasia besar tentang dirinya ternyata jauh lebih gelap daripada yang pernah ia bayangkan. Malam itu menjadi awal dari rangkaian peristiwa yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi pertama di minggu kedua pernikahan Alia dimulai jauh sebelum matahari terbit. Jam dinding baru menunjukkan pukul 4 ketika suara ketukan keras terdengar di pintu kamarnya. Tok, tok, tok. Alia yang masih mengantuk segera bangun. Ketika pintu dibuka, Bu Mirna sudah berdiri di sana dengan wajah datar. Dapur masih gelap. Alia kebingungan. Maaf, Bu. Di rumah ini, sarapan harus siap sebelum jam 6. Bu Mirna melirik jam tangannya. Kamu menantu keluarga hartawan. Jangan sampai aku malu karena pekerjaan sederhana saja tidak bisa dilakukan. Tanpa menunggu jawaban, wanita itu pergi. Alia menatap lorong yang kini kosong. Perasaannya mulai tidak nyaman. Selama hidupnya, ia memang terbiasa membantu ibunya memasak dan berjualan kue. Namun cara Bu Mirna berbicara membuatnya merasa seolah dirinya bukan bagian dari keluarga. Ia segera menuju dapur. Beberapa pelayan sudah berada di sana. Namun mereka hanya berdiri sambil memperhatikan. Salah satu pelayan senior bernama Siska menghampirinya. Nyonya Mirna bilang semua sarapan hari ini harus dibuat oleh Anda. Alia mengangguk pelan. Baik. Selama 2 jam berikutnya ia bekerja tanpa berhenti. Memasak nasi goreng, membuat sup, menyiapkan buah, menyeduh teh dan kopi. Ketika keluarga besar berkumpul di ruang makan, Alia berharap setidaknya tidak ada masalah. Namun harapan itu langsung pupus. Bu Mirna mencicipi 1 sendok sup. Lalu meletakkan sendoknya. Keasinan. Padahal rasanya normal. Alia tahu itu. Bahkan beberapa pelayan saling bertukar pandang karena mereka juga mencicipi masakan tersebut sebelumnya. Tetapi tidak ada yang berani bicara. Bibi Ratih yang duduk di sebelah Bu Mirna ikut menimpali. Mungkin karena terbiasa hidup sederhana. Beberapa orang tertawa. Kalau bahan makanan mahal begini memang susah mengolahnya. Tawa kembali terdengar. Alia menundukkan kepala. Dimas yang duduk di sampingnya mulai kehilangan kesabaran. Masakannya enak. Bu Mirna menatap putranya. Kamu membelanya lagi? Aku hanya mengatakan kenyataan. Namun Bu Mirna tidak peduli. Hari itu menjadi awal dari kebiasaan baru yang sangat melelahkan. Setiap pagi Alia harus bangun paling awal. Setiap malam ia tidur paling akhir. Bu Mirna selalu menemukan alasan untuk memberinya pekerjaan tambahan. Membersihkan ruang tamu, menata gudang, mencuci tirai, mengurus taman. Semua dilakukan atas nama pembelajaran menjadi anggota keluarga. Padahal sebenarnya semua orang tahu itu bukan pendidikan, melainkan penghinaan yang dibungkus dengan sopan santun.
Semakin hari perlakuan itu semakin buruk. Suatu siang ketika beberapa tamu datang berkunjung, Bu Mirna sengaja memanggil Alia. Alia. Ya, Bu. Bawa minuman untuk tamu. Alia melakukannya. Namun saat ia selesai meletakkan nampan, salah satu tamu bertanya, "Siapa dia?" Bu Mirna menjawab dengan senyum tipis. "Oh, dia keluarga." Kalimat itu terdengar biasa. Namun sebelum Alia sempat lega, Bu Mirna melanjutkan. "Meski terkadang saya sendiri masih sulit membedakan dia menantu atau pembantu." Ruangan langsung dipenuhi tawa. Alia membeku. Tangannya gemetar. Untuk sesaat ia ingin menangis. Tetapi ia menahannya. Ia tidak ingin memberikan kepuasan kepada mereka. Malam harinya Dimas meminta maaf. "Aku akan bicara dengan ibu." Alia tersenyum lemah. "Jangan." "Kenapa?" "Aku tidak ingin membuat hubungan kalian semakin buruk." Dimas memandang istrinya dengan rasa bersalah. Semakin hari ia semakin sadar bahwa wanita yang dicintainya sedang terluka. Namun setiap kali ia mencoba membela Alia, keluarganya selalu berhasil memutar keadaan. Mereka membuatnya terlihat sebagai anak yang durhaka. Dan perlahan Dimas mulai terjebak di antara dua pihak yang sama-sama penting baginya. Hari demi hari berlalu. Alia tetap bertahan. Meski hatinya semakin lelah. Suatu sore, ia sedang membersihkan ruang penyimpanan di lantai 2 ketika menemukan sebuah kotak tua yang jatuh dari rak. Kotak itu terbuka. Puluhan foto lama berserakan di lantai. Alia berjongkok untuk membereskannya. Tiba-tiba pandangannya tertuju pada satu foto yang terasa aneh. Dalam foto tersebut terlihat Bu Mirna ketika masih muda. Di sampingnya berdiri seorang pria yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Pria itu tampak sangat akrab dengan Bu Mirna. Alia memperhatikan foto tersebut beberapa detik. Entah mengapa ada sesuatu yang terasa janggal. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, suara langkah kaki terdengar. Bu Mirna muncul di ambang pintu. Wajahnya langsung berubah ketika melihat foto itu. "Kembalikan." Nada suaranya tajam. Alia terkejut. "Maaf, Bu, foto ini terjatuh." Bu Mirna merebut foto tersebut. Tatapannya penuh kemarahan. "Jangan pernah menyentuh barang pribadiku lagi." Setelah berkata demikian, ia pergi, meninggalkan Alia yang semakin bingung. Untuk pertama kalinya sejak tinggal di rumah itu, Alia melihat kepanikan di wajah Bu Mirna. Malam tiba. Rumah besar itu mulai sunyi. Sebagian penghuni sudah tidur. Alia terbangun karena merasa haus. Ia berjalan menuju dapur untuk mengambil air minum. Saat melewati ruang kerja Bu Mirna, ia mendengar suara percakapan dari balik pintu yang sedikit terbuka. Tanpa sengaja langkahnya terhenti. Suara Bu Mirna terdengar jelas. "Aku tidak peduli bagaimana caranya." Nada suaranya dingin. "Dia harus pergi dari rumah ini." Alia langsung membeku. Jantungnya berdegup kencang. Ia mengenali suara lain yang menjawab. Itu suara Bibi Ratih. Tapi Dimas masih sangat mencintainya. Perasaan bisa berubah. Bu Mirna tertawa kecil. Tidak ada yang tidak mungkin. Alia menahan napas. Tangannya mulai dingin. Bibi Ratih kembali berbicara. "Kamu sudah menyiapkan rencananya?" "Tentu." Jawaban Bu Mirna terdengar penuh keyakinan. "Sebentar lagi semua orang akan melihat siapa Alia sebenarnya." "Tidak terlalu berbahaya?" "Justru harus cukup kuat agar Dimas berhenti membelanya." Keheningan sesaat memenuhi ruangan. Kemudian Bu Mirna kembali berbicara. Kali ini suaranya jauh lebih pelan. Namun cukup jelas untuk membuat darah Alia terasa membeku. "Aku sedang menyiapkan cara agar dia pergi dari rumah ini." Alia menutup mulutnya. Tubuhnya gemetar. Ia perlahan mundur menjauh dari pintu. Pikirannya dipenuhi ketakutan. Selama ini ia berusaha bersabar. Berusaha memahami. Berusaha menghormati ibu mertuanya. Namun kini semuanya terasa berbeda. Bu Mirna bukan sekadar tidak menyukainya. Wanita itu sedang merencanakan sesuatu. Sesuatu yang mungkin bisa menghancurkan kehidupannya. Alia kembali ke kamar dengan langkah pelan. Dimas sudah tertidur. Ia duduk di tepi ranjang. Menatap wajah suaminya dalam gelap. Air mata mulai mengalir perlahan. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia merasakan firasat buruk yang sangat kuat. Dan jauh di dalam hatinya, Alia tahu. Badai besar sedang mendekat. Ia hanya belum tahu seberapa mengerikan badai itu nantinya. 3 hari setelah Alia tanpa sengaja mendengar percakapan Bu Mirna,
Suasana rumah keluarga hartawan terlihat tenang. Terlalu tenang. Justru ketenangan itulah yang membuat Alia semakin gelisah. Bu Mirna mendadak berubah. Tidak ada lagi sindiran tajam setiap pagi. Tidak ada lagi perintah yang berlebihan. Bahkan beberapa kali wanita itu tampak tersenyum ketika berbicara dengannya. Perubahan itu terasa aneh. Sangat aneh. Alia berusaha meyakinkan dirinya bahwa mungkin Bu Mirna mulai menerima kehadirannya. Namun suara percakapan yang pernah ia dengar malam itu terus terngiang di kepalanya. Aku sedang menyiapkan cara agar dia pergi dari rumah ini. Kalimat itu tidak bisa ia lupakan. Pagi itu rumah keluarga hartawan tampak lebih ramai dari biasanya. Bu Mirna mengadakan acara makan siang keluarga besar. Beberapa kerabat dari luar kota datang berkunjung. Meja makan panjang dipenuhi berbagai hidangan mewah. Tawa dan percakapan memenuhi ruangan. Di tengah keramaian itu, Bu Mirna mengenakan kalung berlian kesayangannya. Semua orang mengenal kalung tersebut. Kalung warisan keluarga yang konon bernilai sangat mahal. Bahkan Bu Mirna sering membanggakan benda itu di depan para tamu. Harta keluarga tidak boleh jatuh ke tangan yang salah. Kalimat itu sering ia ucapkan. Saat makan siang berlangsung, Bu Mirna beberapa kali menyentuh kalung tersebut seolah ingin memastikan semua orang melihatnya. Alia tidak terlalu memperhatikan. Ia hanya fokus membantu para pelayan melayani tamu. Acara berjalan lancar hingga sore hari. Namun ketika para tamu mulai bersiap pulang, tiba-tiba suara Bu Mirna terdengar keras dari lantai 2. Kalungku. Semua orang terkejut. Kalungku hilang. Ruangan mendadak hening. Bu Mirna turun tangga dengan wajah panik. Tangannya gemetar. Itu kalung keluarga. Kerabat mulai berdiri. Beberapa pelayan tampak ketakutan. Dimas segera mendekat. Ibu tenang dulu. Bagaimana aku bisa tenang? Suara Bu Mirna meninggi. Itu warisan keluarga. Semua orang mulai mencari. Setiap ruangan diperiksa. Setiap sudut rumah digeledah. Namun kalung itu tidak ditemukan. Suasana semakin tegang. Lalu tiba-tiba Bibi Ratih angkat bicara. Siapa saja yang masuk ke kamar Bu Mirna hari ini? Salah satu pelayan menjawab. Beberapa orang, Bu. Siapa? Pelayan itu tampak ragu. Lalu lintasnya cukup banyak karena acara keluarga. Bibi Ratih berpikir beberapa saat. Kemudian tatapannya perlahan mengarah kepada Alia. Alia juga masuk ke sana tadi siang. Puluhan pasang mata langsung beralih kepadanya. Alia terkejut. Saya hanya mengantarkan teh. Benarkah hanya itu? Suasana berubah semakin tidak nyaman. Dimas langsung berdiri. Jangan mulai menuduh sembarangan. Namun Bu Mirna tiba-tiba berbicara. Aku tidak menuduh siapapun. Nada suaranya terdengar tenang. Tapi kita harus mencari kebenaran. Kerabat yang lain mulai ikut berbicara. Sebaiknya semua barang diperiksa. Ya, supaya jelas. Tidak ada yang perlu disembunyikan kalau memang tidak bersalah. Alia merasakan dadanya berdebar kencang. Ia tidak melakukan apapun. Tetapi entah mengapa situasi mulai mengarah kepadanya. Bu Mirna memandang seluruh keluarga. Kalau begitu mari kita periksa semua tas yang ada di rumah. Alia membeku. Sesuatu terasa salah. Sangat salah. Namun ia tidak memiliki alasan untuk menolak. Satu persatu tas diperiksa. Tidak ada hasil. Lalu giliran tas milik Alia. Tas sederhana berwarna coklat yang selalu ia gunakan sejak sebelum menikah. Bibi Ratih mengambilnya. Alia berdiri tanpa berkata apa-apa. Tangannya mulai dingin. Dimas memandang semua orang dengan wajah tegang. Ini sudah keterlaluan. Namun tidak ada yang mendengarkan. Resleting tas dibuka. Beberapa barang pribadi dikeluarkan. Dompet, buku catatan, tisu, ponsel. Lalu tiba-tiba, sesuatu berkilau jatuh ke lantai. Ting. Suara kecil itu terdengar sangat jelas. Seluruh ruangan langsung membeku. Kalung berlian milik Bu Mirna tergeletak di lantai. Semua orang terdiam. Seolah waktu berhenti bergerak. Mata Alia membelalak. Wajahnya pucat. Itu? Suara Alia bergetar. Itu bukan milik saya. Bu Mirna perlahan menutup mata. Seolah sangat kecewa. Bibi Ratih menggeleng pelan. Astaga. Kerabat lain mulai berbisik. Aku tidak menyangka. Kelihatannya baik. Ternyata benar kata orang. Bisikan demi bisikan berubah menjadi tuduhan. Alia merasa dunia di sekelilingnya runtuh. Saya tidak mengambilnya. Tidak ada yang menjawab.
Saya bersumpah. Tetap tidak ada yang percaya. Bu Mirna memandang Alia dengan tatapan penuh luka yang dibuat-buat. Kalau kamu membutuhkan uang, seharusnya kamu bicara. Alia menatap ibu mertuanya dengan tidak percaya. Saya tidak mencurinya. Dimas segera berdiri di depan istrinya. Cukup. Suaranya tegas. Alia tidak mungkin melakukan ini. Namun bahkan suara Dimas mulai terdengar kurang yakin. Dan Alia menyadarinya. Tatapan suaminya berbeda. Ada keraguan di sana. Meskipun kecil. Tetapi tetap ada. Keraguan yang menusuk hatinya lebih dalam daripada semua hinaan yang pernah ia terima. Malam itu keluarga besar bubar dengan berbagai gosip yang menyebar cepat. Para tamu pulang membawa cerita baru. Tentang menantu miskin yang diduga mencuri kalung berlian keluarga hartawan. Di kamarnya, Alia duduk sendirian. Air matanya terus mengalir. Ia mencoba mengingat semua yang terjadi hari itu. Setiap langkah, setiap ruangan, setiap orang yang ia temui. Namun satu hal sangat jelas. Ia tidak pernah menyentuh kalung tersebut. Seseorang telah menjebaknya. Dan ia mulai memiliki dugaan siapa orang itu. Pintu kamar terbuka perlahan. Dimas masuk. Wajah pria itu terlihat lelah. Alia langsung berdiri. Kamu percaya padaku, kan? Pertanyaan itu keluar hampir seperti bisikan. Dimas terdiam. Hanya beberapa detik. Tetapi bagi Alia terasa seperti selamanya. Aku ingin percaya. Kalimat itu menghantam hati Alia. Bukan karena marah. Melainkan karena sedih. Karena pria yang paling ia harapkan justru tidak mampu memberikan keyakinan penuh. Aku tidak melakukannya. Suara Alia pecah. Aku tahu. Namun nada suara Dimas tidak terdengar sekuat biasanya. Dan Alia menyadari itu. Dimas mulai terpengaruh. Rencana seseorang sedang berhasil. Malam semakin larut. Di sisi lain rumah yang besar itu, Bu Mirna duduk di ruang kerjanya. Senyum tipis terlihat di sudut bibirnya. Di hadapannya, Bibi Ratih duduk sambil menyeruput teh. Kamu lihat wajah Dimas? Bibi Ratih tersenyum. Dia mulai ragu. Bu Mirna mengangguk puas. Ini baru permulaan. Kamu yakin tidak akan ketahuan? Tatapan Bu Mirna berubah tajam. Tidak akan. Lalu ia membuka laci meja. Di dalamnya terdapat sebuah kotak kecil kosong. Kotak tempat kalung itu sebelumnya disimpan. Bu Mirna memandang kotak tersebut beberapa saat. Kemudian tersenyum lagi. Senyum yang kali ini terasa jauh lebih dingin. Sementara itu, jauh dari rumah keluarga hartawan, seorang pria tua berambut putih sedang duduk di dalam ruang perawatan rumah sakit. Kondisinya terlihat lemah. Namun matanya masih penuh tekad. Di tangannya terdapat sebuah amplop tua. Ia membuka amplop tersebut perlahan. Di dalamnya terdapat dokumen yang telah disimpan puluhan tahun. Dokumen yang berisi sebuah rahasia besar. Rahasia yang berkaitan dengan seorang anak perempuan yang kini bernama Alia. Pria tua itu menatap foto lama yang terselip di antara lembaran dokumen. Lalu berbisik pelan. Tunggu sedikit lagi. Matanya berkaca-kaca. Kebenaran akan segera menemukanmu. Di saat yang sama, Alia yang sedang menangis di kamarnya sama sekali tidak menyadari bahwa hidupnya akan segera berubah. Karena fitnah yang baru saja menimpanya hanyalah langkah pertama dari permainan yang jauh lebih besar. Permainan yang telah dirancang sejak lama. Dan seseorang sedang menunggu saat yang tepat untuk menghancurkan dirinya sepenuhnya. Sejak peristiwa kalung berlian itu, kehidupan Alia berubah drastis. Jika sebelumnya ia masih dianggap menantu yang tidak diinginkan, kini sebagian besar keluarga hartawan mulai memandangnya sebagai pencuri. Meski tidak ada laporan resmi. Meski tidak ada bukti selain penemuan kalung di dalam tasnya. Bagi mereka, semuanya sudah cukup jelas. Gosip menyebar cepat. Bisikan-bisikan terdengar setiap kali Alia melewati ruangan. Beberapa pelayan yang dulu masih bersikap ramah kini mulai menjaga jarak. Tidak ada yang berani membelanya. Semua orang memilih mengikuti arus. Dan arus itu sedang menyeret Alia menuju jurang yang semakin dalam. Hari demi hari berlalu dalam suasana yang menyesakkan. Dimas masih berusaha bersikap baik. Namun Alia merasakan perubahan dalam dirinya. Pria itu menjadi lebih pendiam. Lebih sering termenung. Lebih sering menghindari pembicaraan tentang kalung tersebut. Keraguan yang awalnya kecil kini mulai tumbuh. Dan Alia bisa merasakannya. Malam itu hujan turun cukup deras. Suara rintiknya terdengar menghantam jendela kamar. Alia duduk di tepi ranjang sambil memandangi halaman yang basah. Dimas baru saja masuk ke kamar.
Wajahnya tampak lelah, seolah sedang memikul beban yang sangat berat. Alia menatapnya. Ada sesuatu yang ingin kamu katakan? Dimas tidak langsung menjawab. Ia berdiri cukup lama sebelum akhirnya duduk di kursi dekat jendela. Alia. Nada suaranya terdengar asing. Hati Alia langsung berdebar. Aku sedang mencoba menyelesaikan semuanya. Aku tahu. Dimas menarik napas panjang. Lalu kenapa aku merasa semuanya justru semakin buruk? Alia menunduk. Ia tidak memiliki jawaban. Karena dirinya pun merasakan hal yang sama. Keheningan panjang memenuhi ruangan. Hingga akhirnya Dimas mengucapkan kalimat yang membuat dunia Alia terasa berhenti. Mungkin akan lebih baik kalau kamu pergi sementara waktu. Alia mengangkat kepala perlahan. Ia merasa tidak salah dengar. Apa? Dimas memejamkan mata. Hanya sementara. Air mata langsung menggenang di pelupuk mata Alia. Kamu ingin aku pergi? Aku hanya ingin keadaan tenang dulu. Tapi aku tidak melakukan apapun. Aku tahu. Kalau kamu tahu, kenapa aku yang harus pergi? Suara Alia mulai bergetar. Dimas tampak kesulitan menjawab. Karena sebenarnya ia juga tahu itu tidak adil. Namun tekanan dari keluarganya semakin besar setiap hari. Bu Mirna terus mendesaknya. Para kerabat terus mempengaruhinya. Dan tanpa ia sadari, keteguhannya mulai retak. Aku hanya butuh waktu. Kalimat itu keluar pelan. Tetapi cukup untuk menghancurkan hati Alia. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia merasa benar-benar sendirian. Pria yang selama ini menjadi tempatnya bersandar kini ikut menjauh. Bukan karena benci. Bukan karena marah. Melainkan karena ragu. Dan terkadang keraguan jauh lebih menyakitkan daripada kebencian. Malam itu Alia tidak tidur. Ia duduk hingga pagi sambil memikirkan hidupnya. Tentang ibunya yang telah tiada. Tentang perjuangannya selama ini. Tentang pernikahan yang dulu ia yakini akan membawa kebahagiaan. Ketika matahari terbit, Alia membuat keputusan. Jika keberadaannya hanya membuat keadaan semakin buruk, maka ia akan pergi. Setidaknya untuk sementara. Ia mengemas pakaian seadanya ke dalam koper kecil yang sama saat pertama kali datang ke rumah itu. Tidak banyak yang bisa dibawa. Karena sejak awal, ia memang tidak memiliki banyak hal. Saat Alia menuruni tangga, Bu Mirna sudah menunggu di ruang tamu. Tatapan wanita itu sulit dibaca. Namun ada sesuatu yang menyerupai kepuasan di balik wajah tenangnya. Kamu mau kemana? Alia memegang koper erat. Saya akan pergi sementara. Bu Mirna mengangguk pelan. Seolah sudah mengetahui semuanya. Mungkin itu keputusan terbaik. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada hinaan apapun. Alia tidak menjawab. Ia hanya berjalan menuju pintu utama. Tidak ada yang berusaha menahannya. Tidak ada yang memintanya bertahan. Bahkan Dimas tidak muncul. Mungkin karena tidak sanggup melihatnya pergi. Atau mungkin karena memang sudah tidak peduli lagi. Alia tidak tahu. Dan saat itu ia merasa tidak ingin tahu. Hujan kembali turun ketika Alia keluar dari rumah keluarga hartawan. Langit tampak kelabu. Angin dingin berembus cukup kencang. Alia berjalan tanpa tujuan yang jelas. Air hujan membasahi rambut dan pakaiannya. Namun ia tidak peduli. Rasa sakit di hatinya jauh lebih besar dibanding dinginnya cuaca. Beberapa jam berlalu. Alia terus berjalan. Hingga akhirnya ia berhenti di sebuah taman kota yang hampir kosong karena hujan. Ia duduk di bangku tua sambil memeluk koper kecilnya. Air mata kembali jatuh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa kehilangan arah. Saat itulah sebuah mobil hitam berhenti di dekat taman. Pintu belakang terbuka. Seorang pria tua turun perlahan. Rambutnya sudah memutih seluruhnya. Tubuhnya terlihat renta. Namun sorot matanya sangat tajam. Pria itu berjalan mendekati Alia. Kemudian berhenti beberapa langkah di depannya. Mereka saling menatap. Entah mengapa ada perasaan aneh yang muncul dalam diri Alia. Seolah ia pernah melihat wajah itu. Meski ia yakin tidak pernah mengenalnya. Pria tua tersebut tersenyum tipis. Alia. Alia terkejut. Anda mengenal saya? Pria itu mengangguk. Sudut matanya mulai berkaca-kaca. Saya sudah mencarimu sangat lama. Jantung Alia berdegup kencang. Mencari saya? Pria itu hendak menjawab. Namun tiba-tiba wajahnya berubah pucat. Tangannya memegang dada. Tubuhnya terhuyung. Astagfirullah. Pria itu jatuh berlutut. Alia langsung berdiri panik. Pak.
Orang-orang yang berada di dekat taman segera berlari menghampiri. Situasi mendadak kacau. Beberapa menit kemudian ambulans datang. Pria tua itu segera dibawa masuk. Saat petugas medis sibuk menangani kondisinya, pria tersebut masih berusaha membuka mata. Tatapannya mencari Alia. Alia mendekat. "Pak, tenang saja." Pria tua itu menggenggam tangan Alia dengan sisa tenaga yang dimilikinya. Lalu mengucapkan kalimat yang membuat tubuh Alia membeku. "Ayahmu?" Suaranya sangat lemah. "Bukan orang biasa." Mata Alia membelalak. "Apa maksud Anda?" Namun pria itu sudah kehilangan kesadaran. Petugas medis segera menutup pintu ambulans. Mobil melaju menuju rumah sakit, meninggalkan Alia yang masih berdiri di tengah hujan. Pikirannya kacau. Jantungnya berdetak begitu keras. Ayahnya bukan orang biasa. Kalimat itu terus berulang di kepalanya. Sepanjang hidupnya, ia percaya bahwa ayahnya hanyalah seorang pria sederhana yang meninggal saat dirinya masih kecil. Itulah yang selalu diceritakan ibunya. Tidak pernah ada cerita lain. Tidak pernah ada rahasia apapun. Lalu siapa pria tua itu? Mengapa ia mencarinya? Dan apa maksud ucapannya tadi? Di rumah sakit? Malam itu Alia menunggu di lorong hingga larut. Namun kondisi pria tersebut masih kritis. Tidak ada jawaban yang bisa ia dapatkan. Hingga akhirnya seorang perawat menghampirinya. "Apakah Anda keluarga pasien?" Alia menggeleng. "Tidak." Perawat itu menyerahkan sebuah amplop coklat. "Pasien sempat meminta agar ini diberikan kepada Anda jika terjadi sesuatu." Napas Alia langsung tertahan. Tangannya gemetar saat menerima amplop tersebut. Di bagian depan hanya tertulis satu kata. "Untuk Alia." Tidak ada nama pengirim. Tidak ada penjelasan. Hanya amplop tua yang terlihat sangat penting. Alia memandang benda itu cukup lama. Hujan masih turun di luar jendela rumah sakit. Dan tanpa ia sadari, amplop yang kini berada di tangannya akan menjadi pintu pertama menuju rahasia besar yang selama puluhan tahun tersembunyi. Rahasia yang tidak hanya akan mengubah hidupnya, tetapi juga akan mengguncang keluarga hartawan hingga ke akarnya. Lorong rumah sakit terasa sunyi. Hanya suara langkah perawat dan bunyi alat medis yang sesekali terdengar dari kejauhan. Alia masih duduk di kursi panjang sambil memegang amplop coklat yang diberikan kepadanya. Tangannya gemetar. Entah karena dingin, entah karena rasa takut, atau mungkin karena firasat bahwa isi amplop itu akan mengubah seluruh hidupnya. Beberapa kali ia mencoba membukanya, namun selalu berhenti di tengah jalan. Hingga akhirnya ia menarik napas panjang. Lalu membuka segel amplop tersebut perlahan. Di dalamnya terdapat beberapa lembar dokumen tua. Sebagian sudah menguning karena usia. Ada juga beberapa foto lama. Dan sebuah surat tulisan tangan. Alia membuka surat itu terlebih dahulu. Tulisan di atas kertas tampak sedikit bergetar. Namun masih bisa dibaca dengan jelas. "Jika surat ini sampai ke tanganmu, kemungkinan besar aku tidak sempat menjelaskan semuanya secara langsung. Namaku Surya. Aku adalah sahabat ayahmu. Aku berjanji kepada seseorang untuk melindungi rahasia ini sampai waktu yang tepat." Dan waktu itu akhirnya tiba. Jantung Alia berdegup semakin cepat. Matanya terus membaca. "Ayahmu bukan tukang becak seperti yang selama ini kamu ketahui. Ayahmu adalah salah satu pendiri perusahaan besar bernama Aruna Sentosa. Perusahaan yang kini bernilai sangat besar. Perusahaan yang seharusnya menjadi warisanmu." Alia membeku. Napasnya tertahan. Pikirannya seolah menolak memahami kalimat yang baru saja dibacanya. Perusahaan besar. Warisan. Pendiri perusahaan. Semua itu terdengar mustahil. Selama hidupnya, ia tumbuh dalam kesederhanaan. Bahkan sering mengalami kesulitan ekonomi. Jika ayahnya memang seorang pendiri perusahaan besar, mengapa mereka hidup miskin selama ini? Tangan Alia mulai gemetar saat membalik halaman berikutnya. Di sana terdapat foto lama. 4 pria berdiri berdampingan di depan sebuah bangunan yang masih sederhana. Salah satu pria itu membuat Alia langsung terdiam. Wajahnya sangat mirip dengan dirinya. Bentuk mata, garis rahang, senyum yang hangat. Tidak mungkin salah. Itu pasti ayahnya. Air mata perlahan mengalir. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Alia melihat wajah ayahnya dengan jelas. Namun rasa haru itu segera berubah menjadi kebingungan ketika matanya melihat nama-nama yang tertulis di bagian belakang foto. Salah satu nama membuat tubuhnya membeku. Mirna Wijaya. Alia langsung menatap foto itu lebih dekat. Benar, nama tersebut tertulis jelas.
Nama yang kini menjadi ibu mertuanya. Kepalanya terasa berputar. Bagaimana mungkin? Apa hubungan Bu Mirna dengan masa lalu ayahnya? Ia segera membaca dokumen berikutnya. Semakin banyak ia membaca, semakin besar keterkejutannya. Puluhan tahun lalu, perusahaan Aruna Sentosa didirikan oleh beberapa orang. Salah satunya adalah ayah Alia. Namun kemudian terjadi konflik besar. Sejumlah dokumen kepemilikan berpindah tangan secara mencurigakan. Beberapa tanda tangan dipalsukan. Dan dalam waktu singkat, ayah Alia kehilangan seluruh haknya atas perusahaan tersebut. Tidak lama setelah kejadian itu, ia jatuh miskin. Kemudian menghilang dari dunia bisnis. Seolah namanya sengaja dihapus dari sejarah perusahaan. Air mata Alia jatuh ke atas dokumen. Ia mulai memahami sesuatu. Seseorang telah menghancurkan kehidupan ayahnya. Dan nama Bu Mirna muncul berulang kali dalam dokumen-dokumen itu. Belum ada bukti langsung. Namun keterlibatannya tampak sangat jelas. Malam itu Alia tidak bisa tidur. Ia menyewa kamar kecil dekat rumah sakit dan menghabiskan waktu hingga pagi membaca seluruh dokumen. Semakin banyak informasi yang ditemukan, semakin besar kemarahannya. Bukan karena kehilangan kekayaan, melainkan karena kebohongan yang telah berlangsung puluhan tahun. Ibunya meninggal dalam keadaan sederhana. Membesarkannya seorang diri, berjuang setiap hari demi bertahan hidup. Sementara di tempat lain, orang-orang yang mungkin menghancurkan kehidupan ayahnya menikmati kemewahan. Termasuk keluarga hartawan. Termasuk Bu Mirna. Pagi harinya Alia kembali ke rumah sakit. Ia ingin bertemu Surya. Ia membutuhkan jawaban. Namun ketika tiba di ruang perawatan, seorang dokter menghampirinya. "Apakah Anda Alia?" Alia mengangguk. Dokter itu terlihat ragu sebelum berbicara. "Kami turut prihatin." Tubuh Alia langsung menegang. "Maaf. Pasien meninggal dunia dini hari tadi." Dunia terasa hening. Meski baru mengenal pria itu beberapa jam, Alia tetap merasakan kesedihan yang aneh. Karena pria tersebut adalah satu-satunya orang yang tampaknya mengetahui kebenaran tentang masa lalunya. Dan kini orang itu telah pergi. Sebelum sempat menjawab semua pertanyaannya, dokter kemudian menyerahkan sebuah kotak kecil. "Ini barang terakhir milik beliau." Alia menerimanya perlahan. Di dalam kotak terdapat sebuah kunci tua dan secari kertas. Hanya ada satu alamat yang tertulis. Tidak ada penjelasan lain. Hari itu juga Alia memutuskan pergi ke alamat tersebut. Alamat itu membawanya ke sebuah gudang tua di pinggiran kota. Bangunannya tampak tidak terurus. Sebagian cat sudah mengelupas. Namun gembok di pintu masih terpasang. Dengan tangan gemetar, Alia memasukkan kunci yang diberikan Surya. Klik. Gembok terbuka. Saat pintu gudang didorong, debu beterbangan di udara. Ruangan itu dipenuhi tumpukan kotak arsip. Rak-rak tua berjajar hingga ke bagian belakang. Dan di salah satu sudut terdapat lemari besi kecil. Alia berjalan mendekat. Di atas lemari besi itu tertempel sebuah foto lama. Foto dirinya saat masih kecil bersama ibunya. Air mata kembali mengalir. Surya ternyata benar-benar mengawasinya selama bertahun-tahun. Tanpa pernah ia sadari. Dengan perasaan campur aduk, Alia membuka lemari besi tersebut. Dan apa yang ia temukan di dalamnya membuat tubuhnya membeku. Puluhan dokumen, laporan keuangan, perjanjian bisnis, rekaman transaksi, dan berbagai bukti yang tampaknya berkaitan dengan pengambil alihan perusahaan milik ayahnya. Semua tersusun rapi, seolah sengaja disimpan untuk suatu hari nanti. Sebuah hari ketika kebenaran harus diungkap. Namun satu dokumen membuat Alia benar-benar kehilangan kata-kata. Di bagian bawah halaman terdapat tanda tangan yang sangat dikenalnya. Mirna Wijaya. Nama itu muncul bersama sejumlah transaksi mencurigakan yang terjadi tepat sebelum ayahnya kehilangan perusahaan. Alia terduduk lemas. Dadanya naik turun. Ia mulai memahami bahwa semua penghinaan yang diterimanya mungkin bukan kebetulan. Mungkin Bu Mirna mengetahui sesuatu. Mungkin wanita itu mengenali nama keluarganya sejak awal. Dan mungkin itulah alasan dirinya begitu dibenci. Malam menjelang ketika Alia akhirnya meninggalkan gudang tersebut. Pikirannya penuh pertanyaan. Namun satu hal kini sangat jelas. Masa lalunya jauh lebih rumit daripada yang pernah ia bayangkan. Dan semakin dekat ia pada kebenaran, semakin besar bahaya yang menunggunya. Di tempat lain, di rumah keluarga hartawan, Bu Mirna sedang duduk di ruang kerjanya ketika telepon genggamnya berdering. Seorang pria di seberang sambungan terdengar gugup. "Bu,
Ada masalah. Wajah Bu Mirna langsung berubah serius. Masalah apa? Gudang lama itu. Suara pria tersebut terdengar semakin tegang. Seseorang masuk ke sana hari ini. Jari Bu Mirna perlahan menegang. Siapa? Beberapa detik hening. Lalu jawaban itu akhirnya terdengar. Alia. Wajah Bu Mirna mendadak pucat. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, rasa takut muncul di matanya. Karena ia tahu persis apa yang tersimpan di dalam gudang itu. Dan jika Alia sudah melihat dokumen-dokumen tersebut, maka rahasia yang selama puluhan tahun terkubur mungkin tidak akan bisa disembunyikan lebih lama lagi. Malam setelah menemukan gudang rahasia itu, Alia tidak bisa memejamkan mata sedikitpun. Dokumen-dokumen yang tersimpan di sana terus memenuhi pikirannya. Setiap lembar yang ia baca seperti membuka luka lama yang selama ini tersembunyi di balik kabut waktu. Kini ia mulai memahami mengapa Surya mencarinya. Mengapa pria tua itu rela menyimpan semua bukti selama puluhan tahun. Dan yang paling penting, mengapa Bu Mirna terlihat begitu panik ketika mengetahui gudang tersebut telah dibuka. Pagi hari, Alia kembali ke gudang. Kali ini ia membawa tas besar untuk memotret dan menyalin semua dokumen penting. Ia tidak berani mengambil dokumen asli. Terlalu berisiko. Jika ada yang mengetahui keberadaannya, bukti-bukti itu bisa hilang sewaktu-waktu. Selama berjam-jam ia memeriksa setiap arsip. Sampai akhirnya ia menemukan sebuah map merah tua yang terselip di bagian belakang lemari besi. Map itu terlihat berbeda dari yang lain. Lebih tua, lebih kusam, dan tampaknya sangat sering dibuka. Ketika Alia membukanya, napasnya langsung tertahan. Di dalamnya terdapat surat-surat pribadi milik ayahnya. Ada catatan harian. Ada korespondensi bisnis. Dan ada sebuah surat yang belum pernah terkirim. Surat itu ditujukan kepada seseorang bernama Mirna. Dengan tangan gemetar, Alia mulai membaca. Mirna, aku tidak pernah menyangka orang yang paling aku percaya justru menjadi orang yang menghancurkan semuanya. Aku tidak marah karena kehilangan perusahaan. Aku marah karena kamu menggunakan persahabatan untuk menjebakku. Jika suatu hari anakku menemukan surat ini, aku hanya ingin dia tahu bahwa aku berjuang sampai akhir. Dan aku tidak pernah menyerahkan hakku secara sukarela. Alia menutup mulutnya. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Kini tidak ada lagi keraguan. Ayahnya benar-benar telah dikhianati. Dan nama Bu Mirna kembali muncul sebagai bagian dari tragedi tersebut. Semakin dalam Alia menggali, semakin gelap kenyataan yang ia temukan. Beberapa dokumen menunjukkan adanya pemalsuan tanda tangan. Beberapa transaksi dilakukan melalui perusahaan cangkang. Sejumlah aset perusahaan dipindahkan secara diam-diam sebelum ayahnya tersingkir dari kepemilikan. Semua dilakukan dengan sangat rapi, sangat terencana. Seolah seseorang telah menyusun semuanya bertahun-tahun sebelumnya. Namun ada satu fakta yang membuat Alia merinding. Dalam salah satu dokumen investigasi lama yang tidak pernah dipublikasikan, tertulis sebuah catatan. Subjek utama tidak bertindak sendiri. Ada beberapa pihak lain yang terlibat. Nama-nama tertentu sengaja dihapus. Namun salah satu inisial yang tersisa sangat dikenalnya. MW. Mirna Wijaya. Jantung Alia berdetak semakin cepat. Ia sadar dirinya sedang menyentuh rahasia yang sangat berbahaya. Rahasia yang bisa menghancurkan banyak orang, termasuk keluarga hartawan. Siang itu, setelah meninggalkan gudang, Alia memutuskan menemui seorang pengacara tua yang namanya tercantum dalam arsip Surya. Namanya Pak Harun. Usianya hampir 70 tahun. Namun ingatannya masih tajam. Ketika melihat dokumen yang dibawa Alia, wajah pria tua itu langsung berubah. Astaga! Ia duduk perlahan. Saya kira semua ini sudah hilang. Alia menatapnya penuh harap. Pak, apakah Anda mengenal ayah saya? Pak Harun mengangguk pelan. Sangat mengenalnya. Air mata mulai menggenang di mata Alia. Siapa sebenarnya ayah saya? Pak Harun menarik napas panjang. Ayahmu adalah orang baik. Kalimat itu diucapkan tanpa ragu. Dia membangun perusahaan dari nol bersama beberapa rekannya. Termasuk Bu Mirna? Pak Harun terdiam. Wajahnya berubah serius. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya ia menjawab. Iya. Jawaban itu terasa seperti petir. Meskipun Alia sudah menduganya, mendengar konfirmasi langsung tetap membuat dadanya sesak. Pak Harun melanjutkan. Dulu mereka seperti keluarga. Lalu apa yang terjadi? Pria tua itu menunduk. Keserakahan.
Hanya satu kata. Namun cukup menjelaskan segalanya. Saat Alia hendak bertanya lebih jauh, telepon genggamnya bergetar. Nomor tidak dikenal. Ia sempat ragu. Namun akhirnya menjawab. Halo? Tidak ada suara. Hanya keheningan. Lalu sambungan terputus. Perasaan tidak nyaman langsung muncul. Sepanjang sore, kejadian serupa terjadi beberapa kali. Nomor berbeda. Panggilan kosong. Tidak ada suara. Seolah seseorang sedang mengawasinya. Saat matahari mulai tenggelam, Alia memutuskan pulang ke penginapan. Pikirannya penuh informasi baru. Namun justru saat itulah bahaya mulai mendekat. Jalan yang dilaluinya cukup sepi. Hanya beberapa kendaraan yang lewat sesekali. Alia berjalan di trotoar sambil memegang tas berisi salinan dokumen. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara mesin mobil meraung. Awalnya ia tidak curiga. Namun beberapa detik kemudian mobil hitam itu justru melaju lurus ke arahnya. Terlalu cepat, terlalu dekat, dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan menghindar. Mata Alia membelalak. Tubuhnya membeku. Semua terjadi begitu cepat. Detik berikutnya ia langsung melompat ke samping. Brak! Mobil itu menabrak tiang lampu dengan keras. Orang-orang berteriak. Beberapa pejalan kaki berlari mendekat. Alia jatuh ke trotoar. Tangannya terluka. Napasnya tersengal. Namun ia selamat. Benar-benar selamat. Sementara itu pengemudi mobil langsung keluar dan berusaha melarikan diri. Namun sebelum berhasil kabur, beberapa warga berhasil melihat wajahnya. Pria itu kemudian menghilang ke gang sempit di dekat lokasi. Kerumunan mulai terbentuk. Polisi datang beberapa menit kemudian. Saat kendaraan tersebut diperiksa, seorang petugas menemukan sesuatu di dalam mobil. Sebuah amplop. Di dalamnya terdapat foto lama yang sudah mulai pudar. Petugas membuka foto itu, lalu menyerahkannya kepada Alia. Dan saat melihat isi foto tersebut, darah Alia terasa membeku. Foto itu menampilkan seorang wanita muda yang sedang tersenyum. Wanita itu tidak lain adalah Bu Mirna. Alia menatap foto tersebut cukup lama. Jantungnya berdegup semakin keras. Apakah ini kebetulan? Ataukah seseorang sengaja meninggalkan jejak? Pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Namun satu hal semakin jelas. Seseorang tidak ingin dirinya terus mencari kebenaran. Dan seseorang itu tampaknya berkaitan dengan Bu Mirna. Malam itu Alia duduk sendirian di kamar penginapan. Tangannya masih diperban. Di atas meja tergeletak foto Bu Mirna yang ditemukan di mobil. Ia memandangnya tanpa berkedip. Lalu perlahan membuka laptop. Semua dokumen yang telah ia salin mulai disusun dengan rapi. Jika sesuatu terjadi padanya, setidaknya kebenaran tidak akan ikut hilang. Sementara itu, di rumah keluarga hartawan, Bu Mirna sedang mondar-mandir di ruang kerjanya. Wajahnya tegang. Telepon berada di tangannya. Bagaimana bisa gagal? Nada suaranya dingin. Orang di seberang terdengar panik. Itu kecelakaan, Bu. Jangan bohong. Bu Mirna menghantam meja. Aku tidak membayar orang untuk gagal. Ruangan langsung sunyi. Kemudian sambungan telepon terputus. Bu Mirna berdiri mematung. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa kehilangan kendali. Alia yang dulu dianggap lemah ternyata tidak menyerah. Sebaliknya, semakin ditekan. Semakin dekat ia pada kebenaran. Dan Bu Mirna mulai sadar bahwa masa lalu yang selama ini dikubur rapat mungkin akan segera muncul ke permukaan. Bersama seluruh dosa yang menyertainya. 3 hari setelah percobaan penabrakan itu, Alia memutuskan berhenti bersembunyi. Ia sadar satu hal. Semakin dekat dirinya pada kebenaran, semakin besar ancaman yang akan datang. Namun rasa takut yang dulu selalu mengikutinya perlahan berubah menjadi tekad. Mereka sudah mengambil masa depan ayahnya. Mereka telah membuat ibunya hidup dalam kesulitan. Dan kini mereka mencoba membungkamnya. Alia tidak lagi ingin lari. Ia ingin mengetahui semuanya. Pagi itu ia kembali menemui Pak Harun. Pria tua tersebut tampak lebih serius dibanding pertemuan sebelumnya. Setelah mendengar tentang percobaan penabrakan, wajahnya langsung muram. Mereka mulai panik. Alia mengangguk. Saya juga berpikir begitu. Pak Harun membuka beberapa dokumen lama yang selama ini ia simpan. Ada sesuatu yang belum sempat saya tunjukkan. Alia memperhatikan. Pak Harun mengeluarkan berkas kepemilikan perusahaan Aruna Sentosa. Beberapa dokumen terlihat baru dibanding arsip yang lain. Saya terus mengikuti perkembangan perusahaan ini selama bertahun-tahun.
Apa yang Bapak temukan? Pak Harun menatapnya dalam-dalam. Perusahaan itu tidak sekuat yang terlihat. Alia terdiam. Apa maksudnya? Fondasinya dibangun di atas kebohongan. Pria tua itu menyerahkan laporan keuangan. Alia membacanya perlahan. Semakin lama wajahnya semakin serius. Perusahaan yang dulu direbut dari ayahnya ternyata mengalami banyak masalah tersembunyi. Utang besar. Investasi yang gagal. Beberapa proyek yang hampir bangkrut. Namun semua itu berhasil ditutupi dengan berbagai cara. Selama bertahun-tahun publik hanya melihat kemewahan di permukaan. Padahal kondisi sebenarnya jauh lebih rapuh. Kalau informasi ini terbuka, Pak Harun mengangguk. Nilai perusahaan bisa jatuh. Alia mulai memahami arah pembicaraan tersebut. Dan untuk pertama kalinya, sebuah rencana mulai terbentuk di dalam pikirannya. Sementara itu, di kantor pusat Aruna Sentosa, suasana rapat direksi terasa tegang. Beberapa investor mulai mempertanyakan laporan keuangan terbaru. Sejumlah proyek besar mengalami keterlambatan. Beberapa kontrak penting mendadak dibatalkan. Direktur keuangan tampak berkeringat. Para pemegang saham saling berbisik. Di ujung meja, Bu Mirna berusaha mempertahankan ketenangannya. Namun sebenarnya ia mulai cemas. Masalah yang selama ini berhasil disembunyikan kini mulai muncul satu persatu. Seolah ada tangan tak terlihat yang sedang membuka lapisan demi lapisan kebusukan perusahaan. Setelah rapat selesai, salah satu direksi mendekatinya. Kita kehilangan investor lagi. Bu Mirna langsung menoleh. Siapa? Direktur itu menyebut nama sebuah perusahaan investasi besar. Wajah Bu Mirna langsung menegang. Karena itu adalah investor yang sangat penting. Kapan? Tadi pagi. Bu Mirna menggenggam tangannya erat. Ini sudah investor ketiga yang pergi dalam waktu singkat. Sesuatu sedang terjadi. Dan ia tidak menyukainya. Malam harinya berita mulai bermunculan. Media bisnis memberitakan adanya ketidakstabilan di Aruna Sentosa. Beberapa analis mulai mempertanyakan kondisi perusahaan. Harga saham perlahan bergerak turun. Belum terlalu besar. Namun cukup untuk memicu kekhawatiran. Di rumah keluarga hartawan, suasana mulai berubah. Kerabat yang biasanya percaya diri kini terlihat gelisah. Telepon terus berdering. Pertanyaan demi pertanyaan datang dari berbagai pihak. Bu Mirna mencoba mengendalikan semuanya. Tetapi masalah terus bermunculan. Seolah tidak ada habisnya. Yang tidak diketahui siapapun adalah bahwa di tempat lain, Alia sedang bekerja diam-diam. Dengan bantuan Pak Harun dan beberapa orang lama yang pernah mengenal ayahnya, ia mulai membeli saham perusahaan melalui berbagai jalur. Bukan atas namanya sendiri, melainkan melalui perusahaan investasi yang baru dibentuk. Semua dilakukan secara hati-hati, tanpa menarik perhatian. Sedikit demi sedikit, saham demi saham, persentasenya terus bertambah. Dan tidak seorang pun menyadari siapa sebenarnya pihak di balik pembelian tersebut. Hari-hari berikutnya semakin kacau bagi keluarga hartawan. Sejumlah media mulai menggali kasus lama perusahaan. Beberapa mantan karyawan memberikan kesaksian. Muncul pertanyaan tentang sejarah kepemilikan Aruna Sentosa. Tentang bagaimana perusahaan itu berpindah tangan puluhan tahun lalu. Meskipun belum ada tuduhan langsung, isu tersebut cukup membuat pasar gelisah. Suatu malam, Bu Mirna duduk sendirian di ruang kerjanya. Wajahnya tampak lebih tua dari biasanya. Lelah, tegang, dan penuh ketakutan. Ia membuka laptop. Memeriksa daftar pemegang saham terbaru. Lalu mendadak membeku. Ada satu nama perusahaan investasi yang terus muncul. Perusahaan itu membeli saham dalam jumlah besar. Sangat besar. Dan terus bertambah setiap minggu. Bu Mirna langsung menghubungi tim keuangannya. Siapa mereka? Kami masih menyelidiki, Bu. Cari tahu sekarang. Nada suaranya meninggi. Saya ingin tahu siapa yang membeli saham perusahaan saya. Namun bahkan timnya tidak mampu memberikan jawaban. Karena semua transaksi dilakukan melalui berbagai jalur yang sangat rapi. Sementara itu, Dimas mulai merasakan tekanan yang berbeda. Ia menyaksikan ibunya semakin gelisah setiap hari. Melihat perusahaan keluarga berada dalam masalah. Dan di saat yang sama, rasa bersalah terhadap Alia semakin menghantuinya. Sudah berminggu-minggu sejak Alia meninggalkan rumah. Tidak ada kabar. Tidak ada pesan. Tidak ada telepon. Awalnya Dimas mengira ia membutuhkan waktu. Namun kini perasaannya mulai tidak tenang.
Suatu malam ia membuka kembali foto-foto lama di ponselnya. Foto saat mereka pertama kali bertemu. Saat mereka tertawa bersama. Saat mereka menikah. Dadanya terasa sesak. Karena semakin ia mengingat Alia, semakin ia menyadari sesuatu. Ia tidak pernah benar-benar mempercayainya ketika Alia paling membutuhkan dirinya. Dan kesalahan itu mulai menghancurkannya dari dalam. Di sisi lain kota, Alia berdiri di depan jendela kantor kecil yang baru disewanya. Lampu-lampu kota berkilauan di kejauhan. Di atas meja terdapat laporan terbaru. Jumlah saham yang berhasil dikumpulkan sudah melampaui perkiraannya. Pak Harun berdiri di sampingnya. Kalau terus seperti ini, pria tua itu tersenyum tipis. Kamu akan menjadi salah satu pemegang saham terbesar. Alia memandang berkas di tangannya. Wajahnya tenang. Jauh lebih tenang dibanding wanita yang dulu dipermalukan di rumah keluarga hartawan. Namun di balik ketenangan itu terdapat luka yang belum sembuh. Dan tekad yang semakin kuat. Mereka mengambil semuanya dari ayah saya. Suara Alia pelan. Tapi saya tidak akan melakukan hal yang sama. Pak Harun menatapnya. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Alia menoleh keluar jendela. Matanya memancarkan keteguhan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Saya hanya akan mengembalikan kebenaran. Angin malam bertiup lembut. Namun jauh di dalam perusahaan Aruna Sentosa, badai besar sedang terbentuk. Dan tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa pusat badai itu adalah seorang wanita yang dulu mereka hina. Seorang menantu miskin yang mereka anggap tidak berharga. Padahal tanpa mereka sadari, ia kini sedang memegang kunci yang dapat menentukan masa depan seluruh keluarga hartawan. Masalah yang menimpa Aruna Sentosa semakin membesar. Dalam hitungan minggu, suasana yang dulu penuh kemewahan dan kepercayaan diri di rumah keluarga hartawan berubah menjadi ketegangan yang terus-menerus. Telepon berdering hampir setiap jam. Rapat darurat berlangsung tanpa henti. Investor mulai meminta penjelasan. Media semakin agresif menggali masa lalu perusahaan. Dan yang paling membuat Bu Mirna gelisah, sosok misterius yang terus membeli saham perusahaan belum juga terungkap. Ia merasa seperti sedang bertarung melawan bayangan. Musuh yang tidak terlihat. Musuh yang selalu selangkah lebih maju. Suatu pagi, seluruh keluarga inti berkumpul di ruang makan. Namun tidak ada percakapan hangat seperti biasanya. Semua wajah terlihat tegang. Dimas hanya dia menatap secangkir kopi yang mulai dingin. Bu Mirna tampak lelah. Sementara adik Dimas, Reno, terlihat gelisah sejak tadi. Reno adalah anak kedua Bu Mirna. Berbeda dengan Dimas yang tenang dan bertanggung jawab, Reno lebih ambisius dan selalu haus pengakuan. Selama bertahun-tahun ia merasa hidup di bawah bayang-bayang kakaknya. Karena seluruh perhatian keluarga selalu tertuju pada Dimas. Dan rasa iri itu perlahan tumbuh menjadi sesuatu yang berbahaya. Pagi itu Reno tiba-tiba berdiri. Aku ada rapat. Bu Mirna mengangguk tanpa banyak bicara. Namun setelah Reno pergi, Dimas memperhatikan sesuatu yang aneh. Adiknya tampak jauh lebih gugup dibanding biasanya. Meski begitu, ia memilih tidak terlalu memikirkannya. Beberapa hari kemudian, masalah baru muncul. Direktur Keuangan Aruna Sentosa masuk ke ruang rapat dengan wajah pucat. Semua orang langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ada aset yang hilang. Ruangan mendadak hening. Bu Mirna langsung berdiri. Hilang bagaimana? Direktur tersebut membuka laporan. Beberapa properti perusahaan telah dijual diam-diam dalam beberapa bulan terakhir. Wajah para direksi berubah. Itu tidak mungkin. Tidak ada persetujuan rapat. Direktur Keuangan mengangguk. Itulah masalahnya. Suasana menjadi semakin tegang. Investigasi internal segera dilakukan. Dan hasilnya jauh lebih mengejutkan daripada dugaan siapapun. Semua transaksi tersebut mengarah kepada satu nama. Reno Hartawan. Ketika fakta itu muncul, rumah keluarga hartawan berubah menjadi medan perang. Malam itu Bu Mirna memanggil Reno ke ruang keluarga. Dimas ikut hadir. Wajah semua orang terlihat tegang. Bu Mirna melemparkan berkas ke atas meja. Apa ini? Reno menatap dokumen tersebut. Beberapa detik berlalu sebelum ia tersenyum tipis. Senyum yang membuat suasana semakin dingin. Jadi akhirnya ketahuan juga. Dimas langsung berdiri. Kamu menjual aset perusahaan? Reno tertawa kecil. Bukan menjual. Lalu? Menyelamatkan diriku sendiri. Kalimat itu membuat semua orang terdiam. Bu Mirna memandang putranya dengan tidak percaya. Kamu mencuri dari keluarga sendiri?
Reno menatap ibunya tajam. Keluarga? Nada suaranya mulai meninggi. Sejak kapan aku dianggap keluarga? Wajah Bu Mirna berubah. Selama bertahun-tahun Reno memang sering merasa diabaikan. Namun tidak ada yang menyangka kebenciannya sedalam itu. Aku selalu nomor 2. Reno melanjutkan. Semua untuk Dimas. Reno. Semua perhatian. Diam. Semua warisan. Diam. Tidak. Suara Reno menggema di ruangan. Aku lelah menjadi bayangan. Bu Mirna terduduk lemas. Sementara Dimas hanya bisa menatap adiknya dengan campuran marah dan sedih. Malam itu Reno meninggalkan rumah. Dan untuk pertama kalinya, keluarga hartawan benar-benar terpecah. Namun masalah belum selesai. Karena beberapa hari kemudian, media memperoleh informasi tentang penjualan aset tersebut. Berita langsung menyebar. Harga saham kembali turun. Kepercayaan publik semakin menurun. Dan tekanan terhadap keluarga hartawan mencapai titik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara itu, di kantor kecil miliknya, Alia mengikuti semua perkembangan dengan tenang. Ia tidak pernah menyentuh Reno, tidak pernah berhubungan dengannya. Namun keretakan dalam keluarga itu justru mempercepat proses yang sedang berlangsung. Mereka mulai saling menyerang, saling menyalahkan, dan perlahan menghancurkan diri mereka sendiri. Pak Harun duduk di depan Alia. Kadang musuh terbesar bukan orang di luar. Alia mengangguk pelan, tapi luka yang disimpan terlalu lama. Di atas meja terdapat sebuah flash disk. Benda kecil itu berisi sesuatu yang sangat penting, sangat berbahaya, dan sangat menentukan. Beberapa minggu lalu, salah satu mantan pelayan keluarga hartawan mendatangi Alia. Wanita itu membawa sebuah rekaman lama. Rekaman yang selama bertahun-tahun disembunyikan karena takut kehilangan pekerjaan. Kini setelah pensiun, ia memutuskan berbicara. Alia membuka file video tersebut. Dan setiap kali melihatnya, dadanya tetap terasa sesak. Karena di dalam rekaman itu terlihat dengan sangat jelas apa yang sebenarnya terjadi pada hari hilangnya kalung berlian. Video berasal dari kamera keamanan lama yang tidak pernah diketahui Bu Mirna. Dalam rekaman itu terlihat seorang pelayan memasuki kamar Alia. Beberapa menit kemudian, pelayan yang sama keluar dengan tergesa-gesa, lalu menuju ruang kerja Bu Mirna. Beberapa saat setelah itu, Bu Mirna masuk ke ruangan tersebut dan memberikan sesuatu kepada pelayan tersebut. Video berikutnya menunjukkan momen yang lebih mengejutkan. Pelayan itu terlihat memasukkan kalung berlian ke dalam tas Alia. Tanpa sepengetahuan siapapun. Tanpa keraguan. Tanpa rasa bersalah. Semua terekam jelas. Alia memejamkan mata. Meski sudah melihat video itu berkali-kali, rasa sakitnya tetap sama. Karena kini ia tahu. Fitnah itu memang direncanakan. Bukan dugaan. Bukan kecurigaan, melainkan fakta. Pak Harun memandangnya. Kapan kamu akan menggunakannya? Alia membuka mata perlahan. Belum. Kenapa? Alia menatap layar laptop. Karena ia tahu satu hal. Video itu cukup untuk membersihkan namanya. Namun belum cukup untuk mengungkap seluruh kebenaran. Masih ada sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang berkaitan dengan ayahnya. Sesuatu yang selama puluhan tahun disembunyikan. Saya masih menunggu. Pak Harun terlihat penasaran. Menunggu apa? Alia menatap dokumen yang tersusun rapi di samping laptop. Dokumen yang menghubungkan Bu Mirna dengan kehancuran ayahnya. Dokumen yang bisa menghancurkan seluruh reputasi keluarga hartawan. Saya menunggu bukti terakhir. Di rumah keluarga hartawan. Pada malam yang sama, Bu Mirna duduk sendirian di ruang kerjanya. Rumah yang dulu selalu ramai kini terasa sunyi. Hubungannya dengan Reno hancur. Perusahaannya berada di ambang krisis. Media terus menyerangnya. Dan yang paling mengganggu pikirannya adalah satu pertanyaan. Di mana Alia? Sudah berbulan-bulan wanita itu menghilang. Namun setiap kali masalah baru muncul, Bu Mirna merasa seolah bayangan Alia selalu ada di belakangnya. Mengawasi, menunggu, dan tanpa disadarinya, perasaan takut mulai tumbuh. Karena jauh di dalam hatinya, Bu Mirna tahu. Jika Alia benar-benar mengetahui masa lalu itu, maka hari kehancurannya mungkin tinggal menunggu waktu. Sementara di tempat lain, Alia berdiri di depan jendela. Lampu kota berkilauan di kejauhan. Wajahnya tenang. Namun matanya menyimpan sesuatu yang jauh lebih kuat daripada kemarahan. Kebenaran.
Dan kebenaran itu kini hanya membutuhkan satu keping terakhir sebelum semuanya terungkap. Malam yang selama ini ditunggu akhirnya tiba. Keluarga hartawan mengadakan acara ulang tahun perusahaan Aruna Sentosa yang ke-40 tahun. Meski kondisi perusahaan sedang dilanda berbagai masalah, Bu Mirna tetap memaksa acara itu berlangsung mewah. Baginya, citra adalah segalanya. Selama orang-orang masih melihat kemewahan, mereka akan percaya bahwa semuanya baik-baik saja. Gedung hotel terbesar di kota disewa khusus untuk acara tersebut. Ratusan tamu hadir. Para pengusaha, pejabat, investor, dan berbagai tokoh penting lainnya. Lampu kristal menggantung megah di langit-langit ballroom. Musik mengalun lembut. Pelayan berlalu lalang membawa hidangan. Namun di balik kemewahan itu, ketegangan terasa jelas. Semua orang mengetahui bahwa Aruna Sentosa sedang menghadapi badai besar. Dan malam ini banyak pihak datang bukan untuk merayakan. Mereka datang untuk melihat apakah kapal besar itu masih mampu bertahan. Di ruang khusus tamu kehormatan, Bu Mirna berdiri di depan cermin. Gaun mewah yang dikenakannya tidak mampu menyembunyikan wajah lelahnya. Usia seolah bertambah beberapa tahun dalam beberapa bulan terakhir. Seorang staf mendekat. Semua tamu sudah hadir, Bu. Bu Mirna mengangguk. Lanjutkan acara. Meski bibirnya tersenyum, jantungnya berdebar tidak tenang. Entah mengapa sejak pagi ia memiliki firasat buruk. Sangat buruk. Di sisi lain kota, sebuah mobil hitam berhenti di depan hotel. Pintu terbuka perlahan. Seorang wanita turun dengan langkah tenang. Gaun hitam elegan membalut tubuhnya. Rambutnya tertata rapi. Tatapannya penuh keyakinan. Wanita itu adalah Alia. Namun Alia yang datang malam ini bukan lagi menantu miskin yang dulu dihina di depan umum. Bukan wanita yang menangis sendirian di bawah hujan. Bukan wanita yang diusir dari rumah keluarga hartawan. Kini ia datang membawa sesuatu yang jauh lebih kuat. Kebenaran. Beberapa orang mulai memperhatikannya saat memasuki ballroom. Sebagian tamu tampak mengenal wajahnya. Mereka saling berbisik. Bukankah itu menantu Dimas? Apa yang dia lakukan di sini? Dia berani datang? Bisikan semakin menyebar. Namun Alia tetap berjalan tenang. Tidak ada rasa gugup. Tidak ada rasa takut. Malam ini bukan malam untuk bersembunyi. Malam ini adalah malam ketika semuanya akan berubah. Acara dimulai. Bu Mirna naik ke atas panggung. Tepuk tangan terdengar memenuhi ruangan. Ia mulai menyampaikan pidato. Tentang perjalanan perusahaan. Tentang kerja keras. Tentang keberhasilan. Tentang kehormatan keluarga. Namun di tengah pidatonya, layar besar di belakang panggung tiba-tiba mati. Semua orang terkejut. Petugas teknis terlihat panik. Beberapa detik kemudian layar kembali menyala. Namun bukan logo perusahaan yang muncul, melainkan sebuah rekaman video. Bu Mirna langsung membeku. Matanya membelalak. Karena ia mengenali ruangan dalam rekaman tersebut. Itu adalah rumahnya. Video terus berjalan. Seluruh tamu menyaksikan dengan bingung. Lalu adegan yang tidak pernah ingin dilihat Bu Mirna muncul di layar. Seorang pelayan memasuki kamar Alia. Beberapa saat kemudian, pelayan itu memasukkan kalung berlian ke dalam tas Alia. Ruangan mendadak sunyi. Tidak ada suara. Tidak ada bisikan. Semua mata terpaku pada layar. Wajah Bu Mirna perlahan berubah pucat. Video berlanjut. Kali ini terlihat Bu Mirna memberikan sesuatu kepada pelayan tersebut. Rekaman itu sangat jelas. Terlalu jelas untuk dibantah. Puluhan pasang mata mulai memandang Bu Mirna. Sebagian tidak percaya. Sebagian terkejut. Sebagian marah. Dimas yang duduk di barisan depan membeku. Tubuhnya terasa dingin. Selama berbulan-bulan ia hidup dengan keraguan. Dan kini seluruh keraguan itu hancur dalam hitungan detik. Alia tidak pernah bersalah. Tidak pernah. Sementara ibunya, orang yang selama ini ia percaya, ternyata telah menjebak istrinya sendiri. Video berakhir. Ruangan tetap sunyi. Lalu terdengar suara langkah kaki. Alia berjalan menuju panggung. Tatapan seluruh tamu langsung mengikutinya. Bu Mirna berdiri mematung. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tampak benar-benar kehilangan kendali. Alia mengambil mikrofon. Suaranya tenang. Saya datang malam ini bukan untuk membalas penghinaan. Tidak ada satupun orang yang berbicara. Saya hanya ingin membersihkan nama saya. Matanya menatap seluruh ruangan dan menunjukkan kebenaran. Dimas menundukkan kepala.
Air mata mulai menggenang di matanya. Karena kini ia menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Saat Alia membutuhkan kepercayaannya, ia justru membiarkan istrinya berjuang sendirian. Namun kejutan malam itu belum selesai. Alia menyerahkan sebuah dokumen kepada pembawa acara. Kemudian layar besar kembali menyala. Kali ini menampilkan data kepemilikan saham terbaru Aruna Sentosa. Semua orang mulai memperhatikan. Angka demi angka muncul. Lalu sebuah nama perusahaan investasi muncul sebagai pemegang saham terbesar. Nama yang selama berbulan-bulan membuat Bu Mirna tidak bisa tidur. Semua tamu menunggu. Siapa pemilik sebenarnya perusahaan itu? Alia kembali berbicara. Saya rasa sudah waktunya semua orang mengetahui siapa pemilik perusahaan investasi tersebut. Napas Bu Mirna tertahan. Jantungnya berdebar keras. Alia menatapnya beberapa saat. Kemudian mengucapkan kalimat yang membuat seluruh ballroom seolah membeku. Pemilik perusahaan itu adalah saya. Ledakan bisikan langsung memenuhi ruangan. Beberapa tamu bahkan berdiri dari kursinya. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja didengar. Wanita yang dulu dihina sebagai menantu miskin. Wanita yang pernah diusir dari rumah. Kini menjadi pemegang saham terbesar perusahaan yang dibangun keluarga hartawan. Wajah Bu Mirna kehilangan seluruh warna. Tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya, rasa takut benar-benar menguasainya. Namun Alia belum selesai. Ia menatap seluruh hadirin. Lalu membuka map hitam yang sejak tadi dibawanya. Di dalam map itu terdapat puluhan dokumen lama. Dokumen yang selama ini ia kumpulkan. Dokumen yang berisi rahasia terbesar keluarga hartawan. Ruangan kembali hening. Alia memegang map tersebut erat. Tatapannya berubah lebih tajam. Lebih dalam. Lebih dingin. Karena malam ini bukan hanya tentang fitnah kalung. Bukan hanya tentang penghinaan. Melainkan tentang sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang telah terkubur selama puluhan tahun. Sesuatu yang berkaitan dengan ayahnya. Dan saat Alia mengangkat map itu di depan semua orang, Bu Mirna langsung mengetahui apa yang ada di dalamnya. Wajahnya berubah menjadi pucat pasi. Karena ia sadar. Rahasia yang selama ini paling ia takutkan akhirnya akan terungkap. Dan ketika rahasia itu terbuka, tidak akan ada lagi jalan untuk menyelamatkan dirinya. Ballroom yang beberapa menit lalu dipenuhi suara musik dan percakapan kini berubah menjadi lautan keheningan. Ratusan tamu memandang ke arah panggung. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang berani berbicara. Semua perhatian tertuju pada Alia. Dan pada map hitam yang sedang berada di tangannya. Bu Mirna berdiri kaku. Tubuhnya terasa berat. Jantungnya berdegup tidak beraturan. Ia tahu. Ia benar-benar tahu. Dokumen yang berada di tangan Alia bukan sekadar kumpulan arsip biasa. Dokumen itu adalah masa lalu yang selama puluhan tahun berusaha ia kubur. Dan malam ini kuburan itu telah terbuka. Alia menatap seluruh ruangan. Tatapannya tenang. Namun ketenangan itu justru terasa jauh lebih menakutkan dibanding kemarahan. Karena semua orang dapat melihat satu hal. Wanita yang dulu dihina dan direndahkan itu sudah tidak lagi datang untuk meminta pengakuan. Ia datang membawa kebenaran. Dan kebenaran tidak membutuhkan izin siapapun. Alia membuka map tersebut. Kemudian mengangkat satu lembar dokumen. 40 tahun lalu. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Perusahaan Aruna Sentosa dibangun oleh beberapa orang. Layar besar di belakangnya kembali menyala. Foto lama muncul. Foto yang pernah ditemukan Alia di gudang milik Surya. Foto ayahnya. Foto Bu Mirna. Dan beberapa pendiri lainnya. Bisikan mulai terdengar di antara para tamu. Sebagian mengenali foto tersebut. Sebagian lagi baru pertama kali melihatnya. Alia melanjutkan. Salah satu pendiri perusahaan ini adalah ayah saya. Ruangan semakin sunyi. Akan tetapi namanya perlahan menghilang dari sejarah perusahaan. Alia mengangkat dokumen berikutnya. Karena seseorang memutuskan bahwa keserakahan lebih penting daripada persahabatan. Wajah Bu Mirna mulai berkeringat. Matanya tidak pernah lepas dari dokumen yang dipegang Alia. Sementara para wartawan yang hadir mulai menyiapkan kamera mereka. Tidak ada satu momen pun yang ingin mereka lewatkan. Alia memperlihatkan dokumen pertama. Kemudian dokumen kedua. Lalu dokumen ketiga. Satu demi satu bukti muncul di layar besar. Transaksi rahasia. Perpindahan aset. Pemalsuan tanda tangan, perjanjian yang dimanipulasi, dan berbagai catatan yang menunjukkan bagaimana ayah Alia kehilangan haknya secara tidak sah. Suasana ballroom berubah tegang.
Beberapa investor mulai saling memandang. Para direksi tampak pucat. Dan wajah Bu Mirna perlahan kehilangan seluruh ketenangannya. Lalu Alia mengangkat satu dokumen terakhir. Dokumen yang selama ini paling dijaga oleh Surya. Dokumen yang menjadi kepingan terakhir dari seluruh teka-teki. Di bagian bawah halaman terdapat tanda tangan. Mirna Wijaya. Tanda tangan yang sama muncul dalam sejumlah transaksi mencurigakan yang menjadi awal kehancuran ayah Alia. Beberapa orang langsung berdiri. Sebagian menatap Bu Mirna dengan tidak percaya. Sebagian lagi terlihat marah. Karena jika semua ini benar, maka perusahaan yang selama ini mereka hormati dibangun di atas pengkhianatan. Dan orang yang paling mereka percayai adalah pelakunya. Bu Mirna akhirnya tidak mampu bertahan. Aku bisa menjelaskan. Suaranya bergetar. Namun tidak ada keyakinan di dalamnya. Alia memandang wanita itu. Untuk sesaat kenangan lama kembali muncul. Saat dirinya dihina di pesta pernikahan. Saat dipaksa bekerja seperti pembantu. Saat difitnah sebagai pencuri. Saat berjalan sendirian di bawah hujan setelah diusir dari rumah. Semua kenangan itu kembali berputar di dalam pikirannya. Namun anehnya, ia tidak lagi merasakan kemarahan seperti dulu. Yang tersisa hanya luka. Dan keinginan agar kebenaran diketahui semua orang. Bu Mirna melangkah maju. Air mata mulai mengalir di wajahnya. Alia. Untuk pertama kalinya ia memanggil nama itu tanpa nada merendahkan. Aku minta maaf. Ruangan terdiam. Aku salah. Suaranya pecah. Aku mengakuinya. Alia tidak menjawab. Bu Mirna menundukkan kepala. Aku takut kehilangan semuanya. Kalimat itu terdengar lirih. Saat itu aku memilih jalan yang salah. Tangis mulai terdengar dari beberapa kerabat. Namun tidak ada yang mampu mengubah kenyataan. Kesalahan yang dilakukan puluhan tahun lalu kini berdiri di hadapan mereka. Terlihat jelas. Tidak terbantahkan. Dan tidak bisa lagi disembunyikan. Tak lama kemudian beberapa petugas dari pihak berwenang yang telah menerima laporan resmi memasuki ballroom. Mereka membawa berkas penyelidikan. Karena sebelum datang malam itu, Alia telah menyerahkan seluruh bukti kepada pihak terkait. Semua dilakukan sesuai jalur hukum. Tidak ada ancaman, tidak ada kekerasan, tidak ada tindakan di luar aturan. Hanya fakta. Dan fakta berbicara jauh lebih keras daripada amarah. Bu Mirna terduduk lemas. Wajahnya dipenuhi penyesalan. Dalam satu malam ia kehilangan sesuatu yang selama ini dianggap paling berharga. Reputasi, kekuasaan, kepercayaan. Semua runtuh di depan matanya. Para investor mulai menjauh. Rekan bisnis memilih diam. Orang-orang yang dulu selalu memuji kini menjaga jarak. Tidak ada yang ingin ikut tenggelam bersama skandal tersebut. Di sisi lain ballroom, Dimas berdiri memandang Alia. Matanya merah. Wajahnya penuh penyesalan. Perlahan ia berjalan mendekat. Setiap langkah terasa berat. Karena ia tahu tidak ada kata-kata yang cukup untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Ketika akhirnya berdiri di hadapan Alia, suaranya hampir tidak terdengar. Aku minta maaf. Alia menatapnya. Air mata mulai memenuhi mata Dimas. Aku gagal mempercayaimu. Dadanya naik turun. Aku gagal melindungimu. Alia terdiam cukup lama. Pria yang pernah sangat dicintainya kini berdiri dengan hati yang hancur. Namun ada luka yang tidak bisa disembuhkan hanya dengan permintaan maaf. Dimas menggenggam tangannya sendiri. Seolah mencari keberanian terakhir. Kalau masih ada kesempatan. Suaranya bergetar. Aku ingin memperbaiki semuanya. Alia memandangnya beberapa saat. Kemudian tersenyum tipis. Senyum yang tidak berisi kebencian. Namun juga tidak berisi harapan. Ada hal yang bisa diperbaiki. Dimas menatapnya penuh harap. Tapi ada hal yang tidak bisa kembali seperti semula. Kalimat itu membuat mata Dimas berkaca-kaca. Ia memahami maksudnya. Dan untuk pertama kalinya menerima kenyataan tersebut. Alia kemudian menoleh ke arah seluruh tamu. Tatapannya tenang. Dulu saya datang ke keluarga ini hanya membawa ketulusan. Ruangan kembali hening. Saya tidak datang membawa kekayaan. Saya tidak datang membawa kekuasaan. Saya hanya datang membawa hati yang ingin diterima. Air mata beberapa tamu mulai jatuh. Karena mereka tahu. Mereka pernah ikut tertawa saat Alia dihina. Mereka pernah memilih diam saat ketidakadilan terjadi. Dan kini mereka menyaksikan akibatnya. Alia melanjutkan. Ketika seseorang dihina karena kemiskinan,
Yang sebenarnya sedang diuji bukan orang miskin itu. Tatapannya menyapu seluruh ruangan, melainkan hati orang yang menghina. Tidak ada satupun orang yang berani menatap matanya. Karena setiap kalimat terasa seperti cermin yang memperlihatkan kesalahan mereka sendiri. Beberapa menit kemudian Alia meninggalkan panggung. Ia berjalan melewati lorong ballroom. Langkahnya tenang, tanpa kesombongan, tanpa rasa ingin menang. Karena kemenangan terbesar malam itu bukanlah saham perusahaan, bukan harta, bukan kekuasaan, melainkan kembalinya nama baik ayahnya. Kembalinya kebenaran yang selama puluhan tahun hilang. Di luar gedung, udara malam terasa sejuk. Alia berhenti sejenak, menatap langit, mengingat ibunya, mengingat surya, mengingat semua perjuangan yang membawanya sampai ke titik ini. Perlahan senyum hangat muncul di wajahnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, beban di hatinya terasa jauh lebih ringan. Ia kemudian melangkah pergi, meninggalkan masa lalu yang telah selesai, meninggalkan luka yang akhirnya menemukan jawabannya, dan meninggalkan sebuah keluarga yang harus hidup dengan konsekuensi dari pilihan mereka sendiri.